Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Lagi mau ngomongin perasaan orang lain. Kenapa kita nggak terlalu penting sebetulnya mikirin perasaan orang lain, ya. Jadi kemarin sempat posting 1-2 hal ngomongin soal perasaan orang lain. Kenapa pas lagi live tuh pesawat lewat? Aduh, luar biasa. Jadi kalau kita niat bikin konten itu bukan cuma pesawat yang lewat ya. Kadang tiba-tiba tetangga nyalain pompa, itu ya kenceng banget. Apa namanya? Motong keramik gitu ya. Ngangkat-ngangkat kasur dan lain-lain. Jadi gini teman-teman ya, mau ngomongin soal perasaan. Perasaannya bukan perasaan diri tapi perasaan orang lain. Nah gini, kita itu entah kenapa sangat peka terhadap ekspresi perasaan orang lain. Kenapa kita sangat peka terhadap ekspresi perasaan orang lain? Karena orang lainnya kelihatan dan tampak. Kita lebih sulit mengerti dan memahami perasaan diri, tapi mudah untuk mengamati dan mengerti perasaan orang lain. Karena apa? Karena ekspresi perasaan orang lain lebih jelas. Tahu dari mana lebih jelas? Karena kita melihat ekspresi wajah orang lain, ya. Gestur orang lain. Nah, gestur, ekspresi wajah orang lain itu tampak jelas membuat kita mempersepsi, membuat kita mencoba memaknai. Jadi persepsi itu kan proses kita memaknai sebuah stimulus, namanya persepsi. Jadi kalau ada sebuah stimulus, kita coba maknai, itu namanya persepsi. Nah, perasaan orang lain lebih mudah kita persepsi karena mereka observable, karena mereka tangible, nyata dan jelas. Mudah untuk kita kemudian untuk apa? Menangkap sinyal ekspresi orang lain. Begitu, mudah. Itu mah tidak usah diusahakan, tidak usah diupayakan, akan mudah sebetulnya. Nah, karena lebih mudah, karena lebih menonjol, membuat kita berpikir dan merasa bahwa perasaan orang lain itu harusnya jadi prioritas. Saya ulangi lagi ya. Gara-gara mereka, ekspresi-ekspresi emosi orang lain itu lebih tangible, lebih nyata, lebih mudah kita persepsi, membuat apa? Membuat seolah-olah perasaan orang lain lebih prioritas. Gitu. Jadinya kita ngerasa juga harus kemudian mengedepankan, mengutamakan perasaan, pikiran orang lain dibandingkan pikiran dan perasaan kita. Nah, itulah yang membuat terus diulang-ulang dalam interaksi kita sama orang lain ya. Terus diulang-ulang dalam interaksi kita sama orang lain yang membuat apa? Yang membuat kita kemudian mau ngelakuin apa-apa yang terfikirkan, yang terbayangkan itu apa? Apa ya kira-kira yang akan dipikirkan dan dibayangkan sama orang lain? Gitu. Gara-gara hal tadi dan terus diulang-ulang, jadinya membuat kebiasaan. Kebiasaan apa? Kita tuh kalau mau ngelakuin sesuatu pasti nggak enak dan terus apa ya yang kira-kira akan dipikirkan dan dirasakan orang lain ketika aku melakukan ini dan itu. Nah, hal itu yang kemudian menurut saya jadi hal yang membuat error dalam kehidupan kita. Jadi hal yang sepertinya harus mulai kita tinggalkan. Bukan berarti kita nggak boleh mengerti dan memahami perasaan orang lain, bukan. Itu bukan prioritas. Yang prioritas adalah apakah kemudian kita bisa mengerti dan memahami apa yang lagi kita pikirkan dan kita rasakan. Itu poin pentingnya. Karena kalau kita bisa sadar mengenali apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan, kita kemudian mestinya mampu mengkomunikasikan. Kita mestinya mampu mengkomunikasikan dan itu yang ada dalam kendali kita. Kenapa? Pikiran dan perasaan kita ada dalam kendali kita. Sementara pikiran, perasaan, ekspresi wajah, perilaku orang lain itu bukan kita, gitu. Ya, tapi maksud saya bukan berarti kita jadi nggak sopan sama orang lain, bukan. Prioritasnya jangan dulu ke situ. Prioritasnya adalah apakah kita aware atau sadar apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau sadar, kita harus kenali itu. Ini pikiran apa namanya? Kalau udah dikenali, kira-kira mau aku apain pikiran ini? Bagaimana cara aku mengungkapkan pikiran ini? Kayak gitu ya. Terus yang kedua,
Ketika kita merasakan sesuatu, kita harus aware. Ini perasaan namanya apa? Kenali, ini perasaan bentuknya apa? Lalu bagaimana cara mengekspresikan perasaan ini? Mengkomunikasikan perasaan ini? Bagaimana aku harus memperlakukan perasaan ini ketika berhadapan sama orang lain? Itu yang jadi prioritas. Kesadaran dirinya jadi tinggi. Ketika kita berupaya untuk bisa dengan baik dan asertif ya, mengemukakan pikiran dan perasaan kita, orang kemudian akan meniru, mencontoh, dan memprioritaskan cara kita mengekspresikan perasaan dan pikiran. Maka kita akan jadi lebih mudah lagi nebak apa yang orang pikirkan dan rasakan. Ini mah kebalik kebanyakan orang tuh ya. Jadinya seolah-olah kita tuh harus mikirin dan ngerasain apa yang orang lain pikirin dan rasain, padahal itu misteri buat kita. Dan barangkali misteri juga buat mereka. Kita penasaran, orang itu pun penasaran. Jadinya saling mentransfer perasaan yang tidak disadari. Kebayang nggak? Saya nggak sadar apa perasaan saya, mencoba ngulik-ngulik apa perasaan kamu. Kamu nggak sadar perasaan kamu, mencoba ngulik-ngulik perasaan saya. Kita sama-sama lagi memprioritaskan orang lain dalam segi pikiran dan perasaan, saling mentransfer ekspresi pikiran dan perasaan yang tidak sinkron. Maka interaksi kita nggak bagus buat psikologis kita, ya nggak? Karena kita menebak-nebak sesuatu yang orang itu pun nebak-nebak kita. Jadi kita patebak-tebak. Jadi tidak ada kebaikan dalam interaksi kita. Itu maksud postingan-postingan saya beberapa postingan yang lalu soal prioritaskanlah kemudian untuk bisa sadar, mengenali, dan mengendalikan apa yang kemudian pikirkan dan rasakan. Begitu kira-kira my friend, ya maksud saya tuh ke arah situ. Nah, sekarang silahkan barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komen ya. Atau kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa ya. Cuman sekedar meluruskan dan juga kangen-kangenan sama teman-teman yang ada di Instagram. Sambil nunggu ada pertanyaan masuk, mungkin saya akan nyapa teman-teman yang udah join ya, siapa aja nih, ada 40-an, alhamdulillah. Ada DP, Pandu, ada Sari, ada siapa ya, Risa, halo Risa, ada Zenab, ada Anggis, ada Cesar, ada Hafidin ya, ada Anggun, ada banyak ya, lumayan ya. Terima kasih, kalau mau bertanya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi goals saya malam ini adalah untuk share pikiran dan perasaan saya, untuk ngasih tahu bahwa kita itu jangan sampai memprioritaskan pikiran dan perasaan orang lain, yang padahal orang lain itu pun nggak tahu pikiran perasaannya apa, karena dia sedang memprioritaskan nebak pikiran dan perasaan kita. Interaksi kita tebak-tebakan pikiran perasaan, jadinya mengekspresikan pikiran perasaan yang sama-sama tidak dikenali, tidak disadari, dan tidak ada dalam kendali. Ngaco itu ya interaksi ya. Nah, jangan biasakan seperti itu demi kesehatan mental diri dan demi kesehatan mental orang lain. Jadilah orang-orang, jadilah pribadi yang kemudian apa? Ketika menyatakan pikiran, perasaan, pendapatnya, kemudian dia sadari betul, dia kenali betul, ada dalam kendali betul. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan nih, padahal di kolom komennya ada, di komen, di itu juga ada, di kolom tanda tanya juga ada ya sebetulnya. Gitu. Ternyata tidak ada ya. Oke, kalau gitu terima kasih hatur yang udah nyimak. Sampai jumpa di pembahasan live berikutnya, video berikutnya. Saya pamit mundur, hatur nuhun yang sudah menyimak. Sampai jumpa di live IG lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why'd you have to go? This pain, I feel it won't go away. And today I'm officially missing you.